Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Arifin dari Fakultas Pendidikan Ekonomi kelas SD dengan NPM 2024-14-500-203 dari Universitas Indraprastasta PGRI. Saya akan memulai presentasi saya dengan tentang materi matkul pengantar pendidikan dengan materi pengertian aliran pendidikan. Pengertian aliran pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru demikian. 2. Aliran nativisme. Menurut aliran nativisme, Arthur Schopenhauer 1788 sampai 1869, seorang filosofis dari Jerman. Pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan dalam ilmu pendidikan. Pandangan seperti ini disebut pesimistis pedagogis. Pendidikan yang tidak sesuai dengan bakat dan pembawaan anak didik dan tidak akan berguna untuk perkembangan anak itu sendiri. Menurut pandangan beliau, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaannya. Contoh aliran nativisme dalam kehidupan sehari-hari adalah: pertama, seorang ayah yang pintar kemungkinan besar anaknya juga pintar. Contohnya seperti ayahnya dosen dan dosen tersebut mengajarkan anak-anaknya supaya pintar dalam hal apapun. Yang kedua, seorang ibu yang pintar memasak, kemungkinan besar anaknya juga pintar memasak. Contohnya, anak perempuan tersebut diajarin ibunya memasak kue, terus memasak seperti sayur dan lain-lain. Kedua, aliran empirisme. Kebalikan dari aliran empirisme dan naturalisme adalah empirisme dengan tokoh utama John Locke 1632 sampai 1704. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism, atau artinya aliran empirisme Inggris. Pandangan empiris bahwa membutuhkan sikap dan peran aktif guru atau pendidikan adalah tugas dan kewajiban sebagai pemimpin pembelajaran untuk membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran meningkat. Contoh aliran empirisme dalam kehidupan sehari-hari adalah: 1. Percaya bahwa guru-guru berjalan lambat karena pernah melihatnya. 2. Meyakini bahwa interaksi sosial bisa terjadi antar di individu karena pernah mengalami dan melihatnya secara langsung. Empirisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman manusia melalui panca indera. Aliran ini menekankan peran pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan memproduksi peran akal. Yang ketiga, aliran naturalisme. Natur artinya alam atau yang membawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh seseorang filosofi Prancis, J.C. Rousseau 1712 sampai 1778. Pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme. Jadi dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan, yang dilaksanakan adalah menyerahkan anak-anak didik kelak ke alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia melalui proses dan kegiatan pendidikan itu. Setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik, dan tak ada seorang pun terlahir dengan pembawaan yang buruk.
Contoh aliran naturalisme dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dalam seni lukis, sastra, dan filsafat pendidikan. Seni lukis, lukisan naturalisme menggambarkan kehidupan apa adanya sehingga seringkali menggambarkan alam pedesaan, pegunungan, dan kehidupan masyarakat yang sederhana. 2. Sastra. Dalam sastra, naturalisme menempatkan dalam banyak novel di lingkungan yang secara langsung mempengaruhi karakter dalam cerita. 4. Aliran konvergensi mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah tergantung pada 2 faktor, yaitu faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan, pengalaman atau pendidikan. Inilah yang disebut teori konvergensi, atau konvergensi itu sama dengan penyatuan hasil kerjasama mencapai satu hasil konvergen atau menuju atau berkumpul pada suatu titik pertemuan. William Stern 1871-1939 seorang ahli pendidikan bangsa Jerman dan sebagai pelopor aliran ini mengatakan kemungkinan yang dibawa lahir itu adalah petunjuk nasib depan dengan ruangan permainan. Dalam ruangan permainan itulah letak pendidikan dalam arti seluas-luasnya. Tenaga-tenaga dari luar dapat menolong, tetapi bukanlah ia menyebabkan pertumbuhan itu, karena ini datangnya diiring dalam mengandung dasar keaktifan dan tenaga pendorong. Masing-masing aliran ini memberikan sudut pandang yang berbeda tentang bagaimana proses pendidikan dan perkembangan anak seharusnya dikelola, dan sampai sekarang masih menjadi dasar dalam teori-teori pendidikan modern. Asas-asas pendidikan ada 3, yaitu Tuturi Handayani, belajar sepanjang hayat, dan yang terakhir kemandirian dalam belajar. Yang pertama, Tuturi Handayani. Asas ini berasal dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Artinya, dalam pendidikan seorang guru atau pendidik seharusnya memberikan dorongan dan bimbingan dari belakang, bukan mengendalikan secara langsung. Anak diberi kebebasan untuk berkembang sesuai dengan potensinya sendiri. 2. Belajar sepanjang hayat. Asas ini menekankan bahwa proses belajar tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan pendidikan formal atau sekolah universitas, tetapi berlangsung seumur hidup. Orang selalu belajar hal baru, baik dari pengalaman sehari-hari, baik dari pendidikan formal dan mandirian dalam belajar. Asas ini mengajarkan peserta didik harus dilatih untuk dapat belajar secara mandiri, tidak selalu bergantung pada guru. Kemandirian ini sangat penting agar mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu menyelesaikan masalah sendiri. Pesan pendidikan. Pertama, landasan filosofis, landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan. 2. Landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah di mana suatu proses interaksi antar 2 individu, bahkan 2 generasi, dan kemungkinan generasi muda untuk mengembangkan diri. Yang ketiga, landasan kultural. Sebuah kebudayaan sebagai gagasan rakyat manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu terkaitkan dengan pendidikan. 4. Landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan pemahaman peserta didik utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan pendidikan. Terakhir, landasan ilmiah dan teknologis. Perkembangan iptek sebagai landasan ilmiah. Iptek merupakan salah satu hasil dari usaha manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik yang telah dimulai pada permulaan kehidupan manusia. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Diperlukan satu generasi untuk melihat suatu akhir dari pendidikan itu. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu keliruan yang berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Kenyataan ini menunjuk agar pendidikan itu dirancang dan dilaksanakan secepat mungkin dengan memperhatikan sejumlah landasan dan asas pendidikan. Sekian dari saya presentasi pada matkul pengantar pendidikan dengan tema aliran-aliran kehidupan. Sekian, terima kasih.